Hello guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas berita tentang Binance Coin, yaitu BNB Coin. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Oke, kalau kita lihat harga BNB Coin sekarang kalau di Indodax paling rendah tadi ada di 2.870.000-an, dan sekarang baru aja naik di harga 3.600.000 sampai 3.700.000-an ya guys. Kenaikan BNB di harga saat ini telah menyebabkan BNB keluar dari zona descending triangle-nya ya. Dan nanti saya akan mencoba memprediksi harga BNB. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat dulu ada berita apa aja nih akhir-akhir ini di BNB atau di Binance Coin ini guys. Yang pertama ada berita dari foundernya Binance nih, yaitu Changpeng Zhao atau biasa yang kita sebut dengan sebutan CZ atau Zhao. Di Twitternya dia menjelaskan siapa yang bisa menjadi pembunuh ETH. Menurutnya yang bisa menghancurkan ETH ya ETH itu sendiri guys. Karena menurutnya ETH sudah jauh di depan dalam hal menciptakan pasar. Pertumbuhan pasar di jaringan Ethereum sangat cepat, namun Ethereum kalah cepat dalam menanganinya. Bahkan Binance sebagai centralized exchange pun menghadapi kesulitan dalam menangani pertumbuhan yang sangat cepat. Binance Smart Chain bukanlah pembunuh ETH, karena BSC dibuat dari ETH, tapi dengan modifikasi tertentu sehingga dapat memecahkan masalah biaya yang tinggi. Berita selanjutnya yaitu alasan mengapa CZ membuat Binance Smart Chain. Baru-baru ini Binance merilis Binance Smart Chain, di mana chain ini sebenarnya hanya mereplikasi blockchain-nya Ethereum, namun dengan dimodifikasi lagi guys. Binance Smart Chain dikendalikan oleh 21 validator yang dipilih oleh pemegang BNB Coin. Tapi karena Binance adalah salah satu pemegang terbesar BNB, maka mereka masih punya kendali yang besar dalam memutuskan arah proyek. Kenapa validatornya hanya 21? Itu karena untuk memecahkan masalah biaya yang mahal yang sebelumnya jadi masalah besarnya Ethereum. Selain itu, dengan validator yang hanya sedikit ini, atau dengan kata lain menganut konsensus proof of stake, berarti nggak menghabiskan energi listrik yang banyak, seperti halnya proof of work-nya Ethereum guys. Tapi kelemahannya? Ya bener banget guys, Binance Smart Chain ternyata centralized, sehingga sebenarnya rentan dengan hal transparansi, karena cuma sedikit yang validasi. Tapi Binance juga membuat BSC Scan yang fungsinya untuk kita melihat riwayat transaksi apa aja yang telah terjadi, seperti halnya Etherscan yang ada pada blockchain-nya Ethereum. Menurut Zhao, dia tidak pernah khawatir dengan model bisnisnya, karena menurutnya bahwa jika desentralisasi menang sebagai model bisnis yang dominan untuk tempat perdagangan, Binance masih mendapat untung dari kepemilikan token BNB. Dia juga mengatakan bahwa perusahaan juga dapat memperoleh keuntungan dengan mengalihkan fokusnya membangun aplikasi yang terdesentralisasi atau di apps. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya yang mengatakan bahwa Binance Smart Chain 35 kali lebih murah daripada Ethereum. Binance Smart Chain telah menangani 21% transaksi dibandingkan nilai transaksi Ethereum. Sementara biaya yang dikenakan hanya sekitar 0,6%, yang mana itu membuat BSC 35 kali lebih murah dibandingkan Ethereum. Menurut Zhao, mungkin ini buruk untuk harga BNB untuk saat ini, tapi itu bagus untuk pengguna dan pengembang. Zhao juga mengklaim bahwa kapitalisasi pasar BNB adalah 1/10 dari Ethereum sambil menyediakan blockchain DEX.
dan juga ada diskon biaya dari penggunaan di Binance. Peluncuran BSC juga akan secara dramatis memperluas penggunaan Binance Chain dan BNB, dan BSC juga kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine, sehingga di apps yang ada di Ethereum dapat dengan mudah pindah ke Binance Smart Chain dengan biaya penanganan yang murah guys. Oke, selanjutnya kita coba lihat prediksi harga BNB Coin ya. Di berita sebelumnya, pendiri Binance, Changpeng Zhao udah menjelaskan soal BSC, dan dia juga mengatakan dan sebenarnya ngasih bocoran bahwa kebijakannya dalam merilis Binance Smart Chain itu lebih pro ke developer daripada investor dan trader nih. Jadi mungkin harga BNB Coin masih agak lama ya untuk naik. Jadi strategi yang saya buat ini juga berdasarkan referensi berita itu guys ya. Pertama, kita ukur Fibonacci retracement-nya dalam candlestick yang agak panjang, yaitu per 1 minggu ya. Oke, kita udah dapatkan nilai 0,618 yaitu di harga 160 US dollar per koinnya, dan nilai 0,786 yaitu di harga 109 US dollar per koinnya guys. Garis itu nanti terus kita tandain buat jadi support horizontal jangka menengahnya guys ya. Sekarang kita bisa lihat kalau dalam jangka menengahnya harganya masih bisa turun nih ke 109 US dollar. Jadi lebih baik kalian siapin juga nih order buy di harga sekitar situ ya buat jaga-jaga. Terus habis itu kita coba lihat time frame per 4 jamnya. Di sini udah saya ukur dan udah saya tanda-tandain ya di mana titik-titik yang memungkinkan terjadinya gesekan dan berbalik arah guys. Saya juga udah buat garis trend supportnya yaitu descending triangle yang garis warna kuning itu guys ya. Di sini kita bisa lihat kalau penurunan harganya udah makin pelan geraknya dan harga saat ini udah berhasil nembus descending triangle-nya. Itu artinya ada kecenderungan bahwa harga akan berbalik arah menuju kenaikan. Tapi sebelum itu menurut saya akan ada sideways dulu. Di situ kalian mungkin bisa lakukan scalping guys ya. Sekarang coba saya ukur rentang tanggalnya untuk memproyeksikan ke depannya di tanggal-tanggal berapa harga akan berbalik arah. Metode ini nggak selalu benar, tapi seenggaknya ini bisa ngasih tahu secara rata-rata dalam jangka pendek ya guys. Di sini saya bikin arah trennya yaitu semakin harganya naik, maka sudutnya akan semakin lancip. Itu dikarenakan waktu jika dibandingkan dengan jumlah pembelian udah nggak setara, dimana jumlah pembelian udah lebih cepat daripada waktu guys ya. Dan ingat ya, kalian jangan all in modal tradingnya, karena strategi yang saya buat ini adalah strategi bullish. Kalau ternyata harganya setelah sideways dia malah turun, berarti dia dalam jangka menengahnya yaitu di time frame mingguan masih mau lanjutin penurunannya sampai ke support mingguannya yaitu di harga 109 sampai 160 US dollar per koinnya guys. Oke ya, lanjut dalam jangka pendek yaitu time frame 4 jam, saya coba ukur Fibonacci retracement-nya. Dan kita dapatkan nilai 0,618 di harga 210-an US dollar per koinnya. Dimana harga sekarang juga maksimal bergerak di situ ya. Setelah kita dapetin penurunan terakhirnya sampai mana, sekarang saatnya kita ukur kenaikan selanjutnya nih. Di sini yang kita semua suka kan guys. Going to the moon, uhuy. Nih, saya ukur dari awal penurunan di atas sampai penurunan yang paling bawah nih. Ternyata nilai 1,618 ada di harga 450-an dolar per koin BNB nih guys. Ya kira-kira tanggal 11 Maret nih nanti harga 450 US dollar bisa kecapai ya. Ingat ini strategi bullish ya guys. By the way, harga all time high yang ada saat ini kan ada di sekitar 350-an US dollar ya. Secara psikologis kita pengen 2 kali lipatnya, yaitu ada di harga 700 US dollar kan. Nah itu kapan kira-kira terjadi? Saya kasih tahu guys ya, harga 700 US dollar tuh kayak kecil banget kemungkinannya untuk langsung ke situ guys. Karena kalian ingat kan kemarin
Setelah ATH terakhir, ternyata harganya malah turun drastis yang sekitar tanggal 21 Februari kemarin itu loh. Nah, jadi kemungkinan besarnya dia bakal sideways dulu agak lama, atau bahkan dia mau lanjutin penurunan sebenarnya nih. Jadi kita main cukup realistis saja ya. Lagian strategi yang saya buat ini udah cukup cepat kok guys sebenarnya. Oke, itu tadi beberapa berita dan prediksi untuk konten kali ini. Sekian dulu ya guys, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.